Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin kita di dalam devosi. Jadi sekarang sebelum melanjutkan menonton video devosi ini, anak-anak perlu mempersiapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis. Oke anak-anak, sekarang mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita memulai devosi ini. Oke anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perkataan Ibu Ayu agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Ibu akan membacakannya untuk kita semua, tetapi anak-anak boleh mengikutinya dari tempat masing-masing ya. Yosua 8 ayat 30 sampai 35 di bawah judul perikop Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah, di atas batu-batu itu, dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal. Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa fungsi utama Yosua bukanlah sebagai panglima perang, ya. Tetapi Allah menunjuk Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel agar mereka hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, agar bangsa Israel hidup berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, setelah Yosua dengan rekan-rekannya merebut kota Ai, mereka tidak langsung melanjutkan perang berikutnya, ya. Yosua memilih untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Nah, kita bisa lihat di ayat 30 dijelaskan bahwa Yosua membangun mesbah bagi Tuhan. Ya, dan
sikap Yosua ini merupakan dia mengikuti teladan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Musa. Lalu kita bisa lihat di ayat selanjutnya, di atas batu mezbah Yosua menuliskan salinan hukum Musa. Dan seluruh orang Israel menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Yosua. Nah, ini ya anak-anak ya. Kemudian saat orang Israel melihat tindakan tersebut, Yosua kemudian membacakan segala isi hukum itu. Ya, Yosua dengan sangat jelas, dengan sangat rinci mengucapkan semua perintah dari hukum itu. Ya, dan seluruh orang Israel, umat Israel mendengarkan dengan seksama. Nah, anak-anak, dari kisah ini saat Yosua membangun mezbah dan menyalin hukum Musa, kita memperoleh banyak sekali pembelajaran ya. Ibu mengutip ada 3 pembelajaran yang kita terima saat devosi ini. Yang pertama, Yosua tujuannya, fokusnya melakukan ini untuk mengingatkan bangsa Israel akan firman Tuhan. Ya, dan bukan lagi di benak Yosua, yang terutama itu bukanlah hanya harus menang, begitu ya. Bukan harus menang melawan peperangan, bukan itulah hal utama yang ada di pikiran Yosua. Melainkan harus menjalin relasi, menjalin hubungan yang baik antara bangsa Israel dengan Tuhan. Lalu, poin yang ketiga, kita bisa melihat bahwa tindakan Yosua ini merupakan suatu tindakan yang baik, merupakan suatu teladan. Yosua mengerti bagaimana ia menjaga keseimbangan hidupnya antara makanan rohani dan mengejar cita-cita. Maksudnya adalah Yosua tahu kalau dia butuh Tuhan. Oleh karena itu dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan dia juga memiliki cita-cita, ya. Cita-citanya untuk menang melawan peperangan, tapi bukan itu hal utama yang ada di benak Yosua. Hal utama yang di benak dia adalah untuk membangun relasi yang baik antara bangsa Israel dengan Tuhan, antara dia dengan Tuhan. Jadi anak-anak, kita dapat merefleksikan masing-masing ya, Ibu memberikan pertanyaan refleksi. Yang pertama, sudahkah kita seimbang dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari? Ya, apakah sudah seimbang bagaimana relasimu dengan Tuhan? Dan bagaimana kehidupanmu sehari-hari untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menggapai cita-cita ataupun melaksanakan hobimu, apakah sudah seimbang? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita terjebak akan satu hal yang melalaikan hukum Taurat? Apakah karena terlalu fokus untuk mengerjakan tugas, kamu sampai melalaikan Tuhan? Atau karena terlalu fokus untuk bermain, kamu melalaikan Tuhan? Nah, kalau sampai salah satunya ada yang dilalaikan, ya, ada yang ditinggalkan, dilupakan, berarti itu merupakan tindakan yang tidak seimbang. Maka dari itu, mari kita minta agar Tuhan memimpin kita, agar kita dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari seimbang antara rohani dan jasmani. Demikian devosi kita hari ini anak-anak, mari kita bersama-sama merefleksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Ayu harap kita semua dapat merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah Tuhan izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami dan mengarahkan kami untuk menjalankan kebenaran itu setiap harinya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami, berkati kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati kesehatan kami, kesehatan Bapak Ibu Guru, dan kesehatan orang tua kami.
Tuhan yang selalu melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, ataupun HP. Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.